Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya kamu. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Oke, udah mulai ya. Udah siap ya belajar MTK ya? Siap, Bu. Oke, buka buku MTK-nya. Sembari menunggu yang lain buka, kita absen dulu ya. Yang pertama Alika, Angel, Akila, Arya, Ayu, Devita, Zaki, Eka, Eldi, Fadil, Farel, Grizel, Haira, Happy, Hanan, oh iya Hanan, Intan, Keisha, Kayla, Luis Vigo, Muhammad Nur Fajri, Hafiz, Waldan, Nabila, Naura. Kemana teman kalian yang itu? Naura, belum ada info. Aidan, Niko, Patudu, Rafa, Rafif, Satria, Shalom. Udah sembuh Shalom? Oke. Emima, Yusuf, sama Zlatan. Oke. Sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Sehat banget. Oke. Semangat kan belajar hari ini? Semangat. Gimana tadi upacara? Upacara ya kalian tadi ya? Ya, Bu. Capek nggak? Pegel. Oke, di sini kita akan belajar ukuran pemusatan data kelompok, yaitu mean, median, dan modus. Nah, namun sebelum belajar, kita ice breaking dulu. Di sini ada teka-teki tebak gambar nama suku di Indonesia. Kalau di kelas ini ada berapa suku? Ada yang dari Betawi mana buku suku Betawi? Oh kamu. Betawi Sakila doang. Saya juga. Kamu. Sunda. Orang Batak seperti saya. Oke, sekarang berarti harus bisa ya nebak suku-suku ini. Yang pertama apa? Suku apa itu? Minang. Kenapa Minang? Karena mi sama nang Minang. Oh iya. Bisa Minang jadi Minang. Oke, benar. Oke, yang kedua. Ini. Oke, Batak. Kemudian ini, apa ini? Sumedang apa Sumbawa? Sumedang tahu bukan sih? Iya. Benar ya, Sumbawa. Oke, lanjut. Ini apa? Apa ini? Minahasa. Oke, benar. Benar nggak ya? Iya, benar. Tidak muncul. Wih, betul.
Oke, kemudian ini Baduy. Baduy sama Dui. Oke, Baduy benar. Kemudian nih, apa ini? Flores. Ada yang orang Flores di sini? Ucup orang Flores? Oh, bukan. Oh iya benar ya, Flores ya. Nih, seperti yang viral itu ya, Ambon. Nah, oke ini. Nias. Ada yang tahu Nias itu di mana? Di pulau mana? Di mana? Iya benar, Sumatera. Nah. Oke, udah selesai. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, kita ada kesepakatan kelas. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati guru dan teman. Dan kedua, fokus saat mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir, aktif dalam berdiskusi. Siap ya? Ada yang mau nambahin kesepakatan kelasnya? Udah itu aja. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita udah mempelajari tentang penyajian data. Ada 3, yaitu tabel, terus apa lagi? Histogram, poligon. Oke. Masih ingat nggak cara mengerjakan atau membuat tabel itu? Dikit-dikit. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang modus, mean, dan median. Nah, di situ kalian pernah belajar nggak tentang mean, modus, dan median? Kelas berapa? SMP. Tapi di waktu SMP kalian belajarnya ada data tunggal apa data kelompok atau tunggal aja? Tunggal aja. Oke, sekarang kan udah SMA. SMA kita akan belajar tentang pemusatan data, mean, median, sama modus di data kelompok. Tapi sebelumnya mean itu apa sih? Rata-rata. Oke, benar. Kalau median? Nilai tengah. Kalau modus? Nilai yang sering muncul. Di kelas ini ada berapa siswanya? 35. Kalau dari 35 itu kira-kira modusnya cowok apa cewek? Kenapa? Jumlahnya lebih banyak cewek. Ceweknya berapa jumlahnya? 18. Kalau cowok? 17. Oke, benar ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami dan menghitung ukuran pemusatan data, rata-rata, median, dan modus pada data kelompok. Kemudian, peserta didik mampu menerapkan konsep ukuran pemusatan data untuk memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan budaya lokal atau realitas kehidupan sehari-hari. Tadi, apakah kalian masih mengingat cara menghitung rata-rata, median, dan modus? Masih ingat nggak cara ngitungnya? Kalau data tunggal masih ingat nggak? Kalau rata-rata itu gimana? Jumlah data dibagi sama? Iya benar, jumlah data dibagi sama atau banyak data atau N ya. Kalau misalnya median masih ingat nggak? N plus 1 dibagi sama 2. Kalau modus itu paling gampang. Gimana caranya? Iya, langsung lihat aja angka yang paling sering muncul itu angka berapa, gitu ya. Nah, kemudian jika pada data kelompok, apakah cara penyelesaiannya sama? Tentu tidak. Ya benar, tentunya tidak. Nah, kemudian di sini ada yang pernah makan kue di atas nggak? Pernah. Yang pernah makan lompor siapa? Yang belum pernah deh, Nggak ada ya? Kalau kue bugis, Aku. kue bugis kamu belum pernah? Hah? Oh, udah pernah. Yang belum pernah makan kue bugis? Oh belum. Di Jakarta nggak ada ya kue bugis? Jarang Bu. Oh jarang. Kue talam? Tuh, kayak gitu. Pernah. Kalau cenil? Pernah. Enak banget. Oke. Pernah nggak kalian merhatiin uang jajan kalian tiap minggunya?
Apakah kalian lebih sering membeli makanan tradisional seperti lemper, kue bugis, cenil, dan kue talam? Atau justru memilih jajanan kekinian? Apa kalian lebih memilih ini? Wah, Nah, iya. Kalian biasanya belinya yang mana? Ini apa ini? Jujur aja, jujur. Jujur yang mana? Yang pizza ini? Yang tradisional apa yang bukan tradisional? Yang bukan ya? Oke, di sini ada sebuah cerita. Di sebuah SMA yang terletak di wilayah pesisir, pesisir itu biasanya wilayah pantai. Siswa-siswi kelas 10 melaksanakan proyek mingguan dalam mata pelajaran matematika. Dalam kegiatan ini, guru meminta mereka untuk mengamati dan menganalisis pola pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Guru menjelaskan bahwa mengatur uang saku dengan bijak merupakan bagian yang penting dari kehidupan remaja mereka. Di sini kalian punya tabungan gak sih sebenarnya? Punya. Diajarin orang tua kan untuk nabungan? Oke. Oleh karena itu, para siswa diminta untuk mencatat pengeluaran mereka, terutama saat membeli jajanan di kantin sekolah. Di sini kan 2 kali istirahat. Siapa yang 2 kali dua-duanya benar-benar jajan di kantin? Rafif. Iya, Rafif. Yang bawa bekal ke sekolah siapa? Bawa semua nggak? Oh, bawa semua ya. Oke, kemudian kantin sekolah tersebut menyediakan berbagai makanan tradisional khas daerah seperti lemper, kue bugis, cenil, kue talam, dan naga hari yang cukup populer di kalangan siswa karena harganya yang ramah di kantong dan rasanya enak. Kalau di kantin sekolah kita ini yang ramah di kantong dan sering kalian beli apa? Risol. nasi uduk. Nasi uduk, risol, terus apa lagi? Albana. Albana bukan tradisional ya, Albana dari Asoka. Oke, lanjut. Setelah melakukan pengumpulan dari data 40 siswa, salah satu kelompok menyusun hasilnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, tadi siswanya udah ngumpulin tuh. Nah, ini nih ada interval pengeluaran sama frekuensinya. Bener nggak? Kalau frekuensi atau jumlah siswanya 40? Bener kan? 4 ditambah 10, tambah 13, tambah 9, ditambah sama 4. Oke, benar ya. Berarti N-nya berapa? N-nya berapa tadi? N-nya 40. Oke, benar. Kemudian ada pertanyaan, hitunglah rata-rata pengeluaran mingguan siswa. Kemudian tentukan median pengeluaran. Kemudian tentukan modus pengeluarannya. Dan yang keempat, interpretasikan hasil ukuran pemusatan data tersebut. Dan yang terakhir, berikan saran kepada pihak sekolah untuk mengelola kantin agar tetap mendukung jajanan lokal. Oke, yang pertama untuk menyelesaikan itu kita butuh membuat tabel bantuan perhitungan. Di mana kita membuat ada XI dan FIXI. Nah, XI ini adalah nilai tengah. Nah, rumusnya itu batas bawah ditambah batas atas dibagi sama 2. Nah, kita lihat intervalnya sama frekuensinya. Di sini kan udah ada interval, berarti batas bawah itu ini yang 0. Ini batas bawah, sedangkan 9 ini batas atas. Oke, batas bawah 0 ditambah sama 9 dibagi sama 2 berapa? 4,5. Kemudian kita cari lagi nilai tengahnya yang kelas kedua. 10 ditambah 19 dibagi sama 2. 14,5. Coba sekarang dikerjakan di buku masing-masing. 20 tambah 29 ditambah 30 ditambah 39.
Ada yang udah nemu hasilnya? Kalau sudah nemu boleh maju ke depan. Kamu di. Boleh bawa buku. Oke, benar ya. 20 ditambah 29 itu 49 dibagi sama 2 jadinya 24,5. Oke, sampai kelas kelima ngerti kan? Ngerti. Oke, yang selanjutnya tabel berikutnya. FI dikali sama XI. FI ini dimaksud adalah frekuensi. Frekuensi dikali sama nilai tengahnya berarti 4 dikali 4,5 adalah berapa? 18. Terus 10 dikali 14,5. Kemudian lanjut 13 dikali 24,5 berapa? Coba berapa? 300 berapa deh? 18,5. Oke, yang kelas keempat sama kelas 5 siapa yang mau ngerjain? Adil boleh Pak Adil? Belum, coba kerjain dulu, kerjain. Sembilan dikali 34,5 berapa? Boleh keluarin aja kalkulatornya. 310,5. Oke, yang 4 dikali 44,5. 178. Ada komanya enggak? Nah, ini kan ada. Langsung ada nih. Sigma FI kali XI adalah 170. Nah, ini kena 970. 970 itu dari mana? Kita jumlahin ini. Sigma FI XI artinya jumlah dari sigma FI dikali sama XI. Oke ya. Nah, kemudian udah dapet nih tabelnya. Yang langkah keduanya kita masukkan ke dalam rumus. Nah, untuk mengerjakan rata-rata data kelompok itu kita menggunakan rumus berbeda, yaitu sigma FI XI dibagi sama sigma F. Nih. Tadi sigma FI/XI-nya berapa? 970. Dibagi sama 40. Berapa hasilnya? 24,25. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti ya? Kemudian untuk nyari median juga sama. Rumusnya berbeda. Nah, untuk mencari median kita cari dulu diketahuinya. Ada median itu terletak di kelas berapa? Kita bisa membagi dengan cara frekuensinya tadi kan 40 dibagi sama 2 berapa? 20. Nah, kita bisa lihat TB-nya atau kelasnya itu 20 itu berada di mana? Kelas ketiga. Lihat frekuensi kelas ketiga. Berarti TB-nya berapa? Kalau kelas ketiga tadi. Berapa TB kelas ketiga? 20 kurang 0,5. Berarti berapa? 19,5. Terus frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah kalian lihat frekuensinya yang sebelum di kelas ketiga. Berarti berapa? 14. Oke, ini 14. Terus frekuensi mediannya. Median tadi di kelas berapa dan berapa frekuensinya? Di kelas 3. Berarti frekuensinya berapa? 13. Nah, ini ada katanya panjang kelas atau intervalnya. Ngerti kan cara ngitung interval kemarin? Atau kita dengan cara gampangnya 20 dikurang sama 10 berapa? 10. Berarti panjang kelasnya 10. Nah, untuk menyelesaikan median itu kita pakai rumus tertentu juga. Nah, ada median sama dengan TB plus N dibagi sama 2 dikurang sama FK dibagi sama FME dikali sama P.
Nah, ini udah dapet nih hasil-hasilnya, ada TB-nya, ada N per 2-nya, ada FK per FK-nya juga udah ketemu, FME-nya juga udah ketemu, P-nya juga udah. Kalian tinggal masukin, coba masukin ke dalam catatan kalian. Coba dikerjain. Coba dikerjain. Yang udah nemu jawabannya boleh maju ke depan. Oke. Oke, benar. Coba beri tepuk tangan untuk Waldan. Nah, ini kan udah dikerjain sama teman kita. TB-nya ada 19,5. N per 2-nya benar 20, FK-nya 14 dan FE-nya 13. P-nya 10. 19,5 itu kita turunkan dulu, kemudian kita kerjakan di sini. 20 dikurang 14. Nah, 13-nya tetap ini 10. 10 kali 6 kali 10. 60. 60 bagi 13. 4,61. Berarti 19,5 ditambah 4,61. Hasilnya 24,11. Ngerti kan sampai sini? Siap, ngerti. Nah, kemudian kita cari modus lagi. Kalau modus tadi kita lihat dulu frekuensi modusnya atau frekuensi yang paling tinggi di kelas berapa? Kelas ketiga juga ya. Kelas ketiga juga. Berarti TB-nya sama. TB-nya berapa? 19,5. TB-nya 19,5. Nah, ini ada kelas sebelumnya atau D1, kelas sesudahnya. Itu kayak gini caranya. Frekuensinya kan 13. Nah, kelas sebelumnya atau D1-nya 13 dikurang sama 10 berapa? 3. Berarti D1-nya sama dengan 3. Nah, kemudian frekuensi sebelumnya 13 dikurang sama 19 berapa? Oh iya, sesudahnya berapa? 4. Berarti D2-nya sama dengan 4. Nah, untuk intervalnya sama kan? Karena soalnya masih sama. Nah, udah dapet nih yang diketahui. Berarti modus ada rumus tertentu juga. TB sama TB ditambah D per D1 ditambah sama D2 dikali sama P. Coba dikerjain di bukunya. Udah ada kan kita dapat poin-poinnya, sekarang dikerjain di bukunya. Atau udah ada yang nemu? Udah deh. Langsung di bawahnya aja ya.
Oke, tepuk tangan buat Fadil. Nah, ini kan udah dikerjain sama Fadil. Dimana TB-nya benar 19,5, D1-nya 3, D2-nya 4 dikali sama 10. 3 kali 10 30. 3 tambah 4 7. Berarti 30 bagi 7 4,28. Oke. Selesai ya. Berarti kita udah dapat median, modus dan rata-ratanya. Nah, tadi katanya interpretasikan atau simpulkan. Kita dapat kesimpulan bahwa rata-rata, median, dan modus pengeluaran siswa untuk jajanan mingguan berada di kisaran 24.200 sampai 24.600. Karena ketiganya berdekatan, dapat disimpulkan bahwa data cukup simetris dan mayoritas siswa memiliki pola pengeluaran yang mirip. Kalian di sekolah jajannya segitu nggak seminggu? 24.000. Enggak ya? Sehari ya. Oke, tadi katanya lagi saran untuk pihak sekolah dan kantin. Nah, dengan rata-rata pengeluaran siswa sekitar 24.000, sekolah dapat mendorong kantin menyediakan menu terjangkau berbasis makanan lokal seperti bakwan laut atau cilok ikan. Kegiatan seperti pekan jajan tradisional juga bisa digelar untuk mengenal dan menemukan kecintaan siswa terhadap kuliner daerah. Oke ya, sampai sini ya. Oke, selanjutnya ada diskusi kelompok. Saya sudah membuat kelompok. Ini kelihatan atau tidak? Ya, dan saya akan membagikan LKPD. Nah, kalian mengerjakan, lihat petunjuk di LKPD dan mengerjakan LKPD-nya juga di LKPD yang saya berikan. Sekarang duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di tengah-tengah ini. Oke ya. Jangan berisik ya, jangan berisik. Kelompok 1. Kelompok 2 ya? Kelompok berapa? Kamu di kelompok berapa? Di kelompok 2. Kelompok 5. Kelompok 5. Oke. Bisa enggak? Bisa. Mau enggak? Itu yang situ itu yang sama. Oke, dikerjakan ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Di sini. Ini kelompoknya mana? Kenapa nggak ke situ? Sempit tuh, batu. Gak ada tempat lagi. Ini dia rapid geser. Nah, udah. Kamu nggak duduk? Aidan? Saya nggak kelihatan tuh kalau Oh, dia. ya. Pastiin ya temennya. Pastikan semuanya.
Kamu Zaki di mana kelompok? Kemarin sama Fajri di mana kelompok? Kenapa? Aku jangan pas dulu. Jadi pas dulu. Udah. Emang ya kamu udah tahu berapa n-nya kelas? N-nya berapa punya kamu pas dulu? Ayo, berapa? Saya nggak ngerti yang itu. Arya juga Nah, buat jam pertama. Ini LD apa Luis? LD udah ikut. Hah? Iya, enggak masih jam berapa ya? 2 atau 3 ya? 20. Kamu nggak tidur? Ini habis jatuh. tawuran dibacok. Habis ngerti nggak habis? Ngerti beneran. Ya ampun. Hah? Oh, Masih ngerti? lah ngerti terus saya mau bu. Bagus. Bisa diandalkan berarti Aidan ya. Nanti intan komedi kita yang jelasin bu. Oh iya. Aku ucup aja ucup. Sama Luis nih. Satria. Ini kayak gini caranya. Oh sigma ya bu. Iya, coba. Ini deh. Bentar dulu ya. Udah sama buatan. Udah kok. Aku tuh kelompok apa dia? Dia
Boleh bisa lewat kan? Bisa Bu. Bisa kan? Geser dulu dong. Nah, Oh. udah belum? Udah itu. Dapat berapa kalian di sini? Tuh Bu. Ayo cepet guys ya. Modusnya di kelas berapa? Coba. Modusnya di kelas berapa? Dari lihat tabel ini dulu. Modus. Berapa modusnya di kelas berapa? Kelas 3. Kenapa kelas 3? Iya benar kelas 3. Oh, iya Kenapa? benar, kan? Kenapa di kelas 3? Karena di kelas 3 adanya. Karena frekuensinya paling tinggi di kelas. Betul, maksud saya gitu deh, sesama benar. Nah, N-nya berapa? N-nya berapa? Habis deh, N-nya berapa habis? N-nya berapa? Oh, salah N. N-nya berapa? Jumlah datanya berapa? Hasil jumlah data. 36. 36 dibagi sama 2 berapa? 71. 36 bagi 2 berapa? Coba. 18. 18 kalau di sini kelas mediannya di mana? Enggak aneh. Di kelas berapa mediannya 18? Ada dewa ya. 4 tambah 6 berapa? 10 tambah 10 20. Ada nggak 18 di situ? Enggak ada. Kasih tahu. Habis salah tuh, habis. Salah habis. Iya gitu. Yang benar tuh gini nih. Ini udah. Lagi nulis interpretasi. Kamu udah tahu nih kok. Coba tabelnya tadi. Dari tabel nih kok. Modusnya ada di kelas berapa nih kok? Modusnya. Iya, di kelas berapa? Lihat di frekuensi yang paling tinggi. Modusnya berapa? 12. Berarti itu kelas berapa?
3 ya? Ya benar. Berarti TB-nya berapa kalau modus kalau di kelas ketiga? 10 dikurang 0, dari 9, bener nggak? Iya. Ini mah ngerti. N-nya berapa? N-nya kelompok kalian berapa banyak datanya? Itu udah berapa? 50, 50, 40 dibagi 2 berapa? 20 itu ada di kelas buku berapa? Di kelas lu berapa? Nah, berarti mediannya di kelas ketiga. Berarti TB-nya berapa? Iya benar. Nah iya, kau salah aku. Ini aku biasa nggak ini? Ini sih. Mau nanya Ucup dulu. Ucup. N-nya berapa, Cup? N-nya? N-nya berapa? 40. 40. Nah, untuk nentuin mediannya tadi kan harus dibagi 2. 40 bagi 2 berapa? 20. 20 coba ditambah 20 ada di kelas berapa? 3. Berarti TB-nya berapa? Tahu dong. 12, 19, Oh iya, gitu. Kalau dari preferensi yang itu modusnya di mana? Nah, si Vigo deh, Vigo tulis. Modusnya di mana Vigo? Di sini. Paling tinggi di antara sini mana? Paling tinggi. interkelas 4 kalau ya harus Paling tinggi. Di mana? kelas 4. Kelas 4. Oh iya 4. Kelas 4. Berarti TB-nya berapa? 24,5 ini ya, lihat ininya ya. Oke. Aidan diajarin temennya. Iya Bu, saya mah selalu ngajarin. Oke, ada yang udah selesai belum? Apa udah selesai semua? Oke, yang presentasi kelompok berapa? Kelompok 1, ayo kelompok 1 maju ke depan. Semua menghadap ke depan ya, memperhatikan kelompok 1. Oke, kelompok 1 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya selamat pagi, Bu Ani dan teman-teman sekalian. Berjaya kami di sini untuk mempresentasikan pekerjaan yang telah terdapat dalam kelompok kami. Tentang menyimak. Terima kasih dan saya lagi. Oke, nama saya Nindi Karangel. Nama saya Putri. Nama saya Nanti Lajar Nuliani. Nama saya Nadia. Saya Luis Vigo. Nama saya Yudis. Dan sekarang saja kita ke penjelasannya. Sekarang kita baca sedikit dulu. Di sebuah sekolah di daerah pegunungan, siswa kelas 10 mengadakan suara kecil untuk mengetahui kebiasaan kebiasaan selama seminggu. Mereka tertarik untuk mengetahui apakah siswa lebih sering mengonsumsi makanan di daerah seperti jagung, timun, stadi, atau makanan instan seperti instan. Ini instan seperti ada seperti terhadap 40 siswa. Diperoleh data pengeluaran uang sarapan per minggu dalam hitungan ketiga.
Berikut adalah data yang telah dikelompokkan di dalam jalur frekuensi. Yang langsung aja ya, pokoknya ada datanya. Terus pertama kita disuruh buat tabel bantuan lingkungannya terlebih dahulu. Oke, jadi pertama itu kita harus cari nilai tengahnya. Gimana? Nilai tengah itu batas bawah sama batas atas di batas bawah. Dan ini langsung aja tulis hasil dari kelompokannya, teman-teman. Oh iya, lupa, maaf, ini frekuensinya harus ditambahin semua dulu dan hasilnya adalah 40. Nah, sekarang kita nyarinya dengan mengalihkan frekuensi sama nilai. Nah, ini juga perlu ditambahin dan hasilnya adalah 965. Oke, kita udah selesai membuat tabel bantuannya. Langkah selanjutnya yaitu kita merumuskan rata-rata kelompok, merumuskan rata-rata kelompok dengan menggunakan nilai titik tengah. Nah, seperti kita tahu, karena Bro Hadi udah menjelaskan tadi, rata-rata permen itu rumusnya simpati, reaksi, per sigma, frekuensi. Nah, ini langsung aja masukin ke dalam rumusnya. Nah, ini udah kita dapat ini, yaitu 965. Terus per sigma yang udah kita dapat ini, 40. Dan setelah itu, hasilnya akan menjadi ini. Jadi rata-ratanya adalah segini. Lanjut. Oke, lanjut. Setelah itu kita ke langkah ketiga, yaitu mencari median data kelompok dari tabel bantuan perhitungan yang sudah kita buat. Ini sebelum kita masuk ke rumusnya, kita harus mengetahui beberapa data yang akan membantu kita untuk mengerjakan rumus kita tersebut. N per 2 itu, N-nya itu banyaknya data atau sigma F. Lanjut ke TB atau tepi bawah. Karena N per 2 itu 20, maka masuk di kelas ke-3, 20 sampai 24, dengan TB-nya itu 19,5. Lanjut ke frekuensi atau FK. FK-nya itu nilai atasnya 4 tambah 6. Setelah itu frekuensi mediannya yang kelas 3 ya sama aja 10. Lalu mencari panjang intervalnya. Karena di sini 25 sampai 29, berarti kalau kita cari 25, 26, 27, 28, 9, panjangnya itu 5. Nah, setelah kita mengetahui semua data-data yang kita perlukan, lanjut ke masukin rumusnya. Rumusnya itu tepi bawah ditambah dalam kurung N per 2 kurang FK per frekuensi median dikali panjangnya. Masukin tadi TB-nya itu 19,5 tambah N per 2 tadi 20 dikurang 10 per 10 kali 5 panjangnya. Ini langsung aja 20 kurang 10, 10, 10 per 10, 1, 1 kali 5, 5.
dapat mediannya itu 24,5 atau 24.500 nilai tengahnya. Lanjut, modus akan dibacakan oleh J. Setelah mean yang udah tahu, kita masuk ke modus ya kan. Setelah median kita masuk ke modus. Yang pertama itu lagi diketahuinya ini berarti yang pertama ada lebih bawahnya itu 24,5, dapatnya itu dari frekuensi terbesarnya kan 12. Kita ambil 25-nya, 25-nya kurang 0,5. Hasilnya 24,5. Terus yang selanjutnya D1-nya itu dapat dari nilai frekuensi sebelum 12 itu kan 10. Berarti 12 dikurang 10 Terus D2-nya itu dapat dari nilai frekuensi setelah 12 itu 5. Berarti 12 dikurang 5 berarti panjang intervalnya itu 5 dapat dari jarak antara 25 ke 29. Boleh tahu masuk ke rumusnya. Ya deh ya. Ini tinggal masukin aja ya dari data yang udah di sini. Dan kenapa? Jadi bonusnya itu 25,6. Yeay, jadi kalau seluruh tuh gitu kan. Selanjutnya, Oke, jadi berdasarkan hasil analisis data pendidikan yang berpengaruhnya, rata-rata pengeluaran setiap siswa selama seminggunya untuk membeli sarapan mereka adalah 24.125 perak. Lalu nilai median menunjukkan bahwa setelah siswa menghabiskan kurang dari 24.500 perak. Nilai modus menunjukkan bahwa pengeluaran yang paling umum sekitar 25.600 perak. Dari ketiga ukuran pemusatan dapat disimpulkan bahwa data cukup simetris dan berdekatan, serta mayoritas siswa memiliki pola pengeluaran serupa, dan jika dihubungkan dengan budaya lokal, perilaku siswa dalam memilih sarapan sangat baik tentunya, karena dapat melestarikan budaya makanan daerahnya masing-masing. Baik, presentasi pada kali ini telah selesai. Apakah ada yang bertanya? Baik, pada Syakila dan Aira. Oke, perkenalkan nama saya Syakila Marani, izin bertanya untuk kelompok 1. Jadi pertanyaannya yaitu apa sih dampaknya terhadap budaya kita jika generasi muda jarang mengkonsumsi makanan khas daerah mereka sendiri? Terima kasih. Baik, kepada Ida dipersilakan. Dia menjawab, kalau dapat kita jarang menyelesaikan makanan tradisional itu pertama
identitas makanannya itu akan hilang. Lama-lama tuh budayanya hilang, apa-apanya bahan-bahannya itu bakalan hilang. Kedua, eh, kurang apa? Bahan-bahannya hilang. Itu yang kedua, bahan-bahannya hilang. Terus budaya-budaya daerahnya tuh akan mudah hilang juga, kalau mudah pudar. Itu sih intinya dampaknya. Pokoknya kalau misalnya kita konsumsi makanan daerah, kan kita jadi kayak nggak tahu kan, kita bakal makanan western gitu. Terus lama-lama kita bisa nggak tahu itu apa. Ini nggak sih? Ya, dan semakin berturun-turunnya keturunan selanjutnya tuh nggak akan melestarikan budaya-budaya kita sebelumnya, dan budaya itu bakal hilang sendiri. Karena makan makanan daerah dari sana. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Haira. Perkenalkan nama saya Nadia. Haira dengan dia dari kelompok 1 yang bertanya. Menurut kalian dari hasil rata-rata pengeluaran itu makanan apa yang paling mungkin dibeli oleh siswa masyarakat? Oke, terima kasih Haira atas pertanyaannya. Setelah kita lagi research, yang untuk budget segini itu ada timun dan serabi. Sebenarnya makanan instan kayak mie instan itu bisa, cuma kan itu baru makanan daerah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jujur ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Ya, berarti intinya jangan hilangkan budaya atau makanan daerah. Oke ya. Oke, selanjutnya kelompok 4 ya. Ya, silakan. Kelompok 4. Saya kasih bantuan tabelnya aja. Biar Fadil dipercepat ya. Oke Bu, ini dihapus ya kelompok Iya, iya. satu. Udah jadi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6 dan selamat pagi Bu Rahani. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari beberapa studi kasus tentang materi ukuran pemutaran data. Oke, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dari saya yaitu nama saya Fadil Saban Abi dari absen 10. Nama saya Kaptika dari absen 4. Nama saya Nabila dari absen 23. Nama saya Fadil dari absen 10. Oke, karena udah kenal semuanya, jadi kita langsung aja mulai presentasi kita. Sebelum itu, saya mau bacain studi kasusnya dulu. Sebagai bagian dari proyek integrasi budaya dan matematika, siswa kelas 10 di sebuah SMA di Cianjur mengamati perkembangan minat generasi muda terhadap seni musik tradisional dari daerah Sunda seperti dugong, angklung, dan kacapi suling. Mereka melakukan survei terhadap 50 siswa dari berbagai kelas 10 serta kelas 11 dengan tentang lama waktu dalam menit yang mereka habiskan dalam seminggu untuk mendengarkan atau memainkan alat musik tradisional yang berasal dari Sunda. Oke, data berikut diperoleh dan dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Lalu langsung saja kita selesaikan. Ini udah, ya hapus aja. Ini udah data kelompok kalian? Benar kan? Oke, jadi untuk langkah pertamanya yaitu membuat tabel dan membuat perhitungan dari XI serta FI kali XI yang akan dikerjakan oleh Nabila. Oke, di sini kan kita udah tahu interval waktunya. Itu ada 0 sampai 14, 15 sampai 20, dan seterusnya. Selanjutnya kita menghitung jumlah dari frekuensi. Nah, 0 sampai 14 itu jumlahnya itu ada 6, 15 sampai 29 itu jumlahnya ada 10. Di sini kita jumlahin semua, dapat hasilnya itu 50.
Di kolom selanjutnya kita mendukung untuk mencari X. Rumusnya itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Oke, ini yang belum ini. Ini udah kita udah hasil dari X. Selanjutnya di kolom selanjutnya kita menghitung FI kali X. Itu hasilnya oke, di sini kita langsung menjumlahkan dari hasil yang sudah kita dari kelompok kami dapatkan. Itu ada 2015. Lalu selanjutnya kita masukkan ke rumus akan diberikan oleh nah, di sini kita bisa mencari nah, itu kan ya XI dikali XI yaitu dapat ingat 2015 terus X-nya yaitu 50. Kalau ini 2015 sebagai 50 kita punya 40,5. Oke, langkah selanjutnya atau langkah ketiga yaitu menghitung jumlah data yang dibutuhkan untuk mencari median. Itu ada oke, untuk menghitung N2, N itu sama dengan 5F, maka tadi sudah ditemukan jawabannya yaitu 50, bagi 2 sama dengan hasilnya 25. Dan untuk DB atau batas bawah dari kelas yang dipilih tadi yaitu 30 dikurang 0,5 hasilnya yaitu 29,5. Dan untuk FK-nya atau frekuensi kumulatifnya yaitu hasil pertambahan dari kelas yang berada di atasnya atau sebelumnya. Jadi hasilnya itu kan bisa dilihat bahwa 6 ditambah 10 hasilnya langsung aja 16. Lalu untuk FME-nya atau frekuensi mediannya yang kita lihat setelah kita hitung itu hasilnya yaitu 14. Dan untuk P atau total jumlah kelasnya yaitu ada 15. Atau hasilnya itu bisa didapatkan dari 30 dikurang 15. Nah, langsung aja kita masukin ke rumusnya. Rumus median dengan DB-nya langsung aja kita masukin ya. Oke, ini merupakan hasil dari mediannya. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu mencari modus yang akan disediakan oleh
14 dikurangi 10 hasilnya 4. Jadi 2, 14 kurang 11 hasilnya. Untuk aja intervalnya sama seperti median itu. Lalu kita masukkan ke rumus. Jadi TB-nya 22,5. Dia menjadi yang empat kali hasilnya biasanya oh iya. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke soal selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan. Buatlah interpretasi tentang siswa terhadap budaya musik tradisional Sunda dan apa yang bisa dilakukan sekolah atau komunitas untuk meningkatkan minat tersebut yang akan dijawab oleh Arya dan Fatul. Itu rata-rata waktu yang dihabiskan siswa yaitu sekitar 40 sampai 3 menit per minggu. Kedua itu nilai media menunjukkan bahwa setelah siswa menghabiskan kurang dari 39,14 menit per minggu dalam mendengar musik tradisional Sunda. Yang ketiga, nilai modus menunjukkan bahwa waktu mendengar musik tradisional Sunda paling umum adalah 28,07 menit per minggu. Cara agar sekolah dapat meningkatkan minat dalam mendengar musik tradisional Sunda dapat ditingkatkan adalah dengan mengadakan edukasi yang menyenangkan seperti workshop musik tradisional agar bisa menarik minat mereka. Karena presentasi kita sudah selesai, sebelum menutup presentasi apakah ada yang ingin bertanya? Boleh. Terima kasih Khalil atas kesempatannya. Ya. Dan beserta dari seri keseluruhan mewakili kelompok 5 pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuat musik tradisional menjadi lebih menarik bagi anak muda. Ya, terima kasih. Jadi diskusi dulu ya. Oke. Oke, jadi saya akan menjawab atau mewakilkan hasil jawaban dari kelompok 4 atau kelompok saya, yaitu cara untuk meningkatkan minat musik tradisional di kalangan anak muda ya. Nah, oke, cara untuk meningkatkan minatnya yaitu dengan cara mengemasnya, yang dimana seperti kita tahu sekarang itu anak muda paling sering menggunakan handphone dan anak muda juga sering membuka aplikasi TikTok atau menggunakan aplikasi TikTok. Jadi dari situ kita bisa mempromosikannya. Seperti lagu Statue, kamu tahu kan? Oke. Lagu Statue itu sebenarnya merupakan lagu yang berasal dari daerah Maluku Utara yang dikembangkan atau dikenalkan melalui media internet ataupun TikTok yang sehingga bisa booming dan dikenal oleh banyak kalangan anak muda. Ya. Jadi gitu. Udah terjawab nih kok. Oke, makasih. Oke, udah. Oke, boleh. Oke, perkenalkan nama saya Syakila dari kelompok 2, izin bertanya. Jadi, apa sih dampaknya jika kita tuh sebagai generasi muda itu jarang mendengarkan musik khas daerah kita sendiri? Terima kasih. Coba diskusi dulu nggak? Diskusi dulu ya.
kayak gitu ada kok. Oke, di pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab dan lagi-lagi mewakilkan jawaban dari kelompok saya. Jawabannya yaitu dampak apabila kami tidak mendengarkan musik tradisional ya. Nah, yaitu pelestarian dari suatu daerah atau yang berupa musik tradisional itu bisa hilang di suatu masyarakat atau di suatu kalangan masyarakat. Atau bisa dilupakan lah gitu sehingga tidak akan ada lagi atau mungkin ada tapi sangat jarang yang menyetelnya di kalangan masyarakat. Oke, terima kasih Fadil. Sama-sama Sakila. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, sudah Oke. cukup. Karena presentasi kami sudah selesai dan sudah dilengkapi juga dengan beberapa pertanyaan, maka kami izin untuk menutup presentasi kami pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 4. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena presentasi kelompoknya kita bisa hari ini hanya 2 kelompok. Nah, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Udah duduk semua belum? Di belakang belum? Oke, karena kita sudah tahu rumus-rumus median, modus, dan rata-rata untuk data kelompok, dan kalian sudah ngerti bahkan sudah ada yang presentasi, sekarang saya mau memberi soal pengembangan. Coba kalian scan itu barcode, kalau bisa dikerjain hari ini, namun kalau tidak bisa nanti dilanjut di rumah. Ayo di scan dulu.
Udah ada yang selesai? Belum ya? Oke, untuk soal pengembangannya ini, karena belum pada selesai, minggu depan aja dikumpulin ya. Oke, Ibu. Selanjutnya. Nah, sekarang berarti ada di terakhir, yaitu kesimpulannya. Berarti kesimpulan hari ini siapa yang bisa menjelaskan? Rahel, silakan. Setelah kita belajar mengenai ukuran pemusatan data kelompok ini, sama Ibu Rohani dan teman-teman, saya menjadi tahu bagaimana memperhitungkan sebuah data
Salah satunya adalah untuk data kelompok sendiri. Untuk pemusatan data memerlukan rumus-rumus yang khusus karena data disajikan dalam bentuk visual, awas, dan frekuensi. Oke, terima kasih kepada Rahel. Ada yang kesimpulan lain? Boleh Pak Diel? Ya, gitu. Oke, jadi kesimpulannya yaitu tadi kan dibagikan beberapa kelompok dan dari kelompok yang sudah maju bahwa di situ terdapat studi kasus yang terjadi. Jadi berarti bahwa pelajaran ukuran pemusatan data pada kali ini itu bisa berhubungan atau bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari untuk mengukur data seperti dari siswa ataupun data-data tadi berapa menit per minggunya gitu. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Oke, kesimpulan kali ini adalah pemusatan data merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kecenderungan data untuk berkumpul di sekitar suatu nilai tengah. Ukuran pemusatan data yang umum digunakan adalah median, mean, dan modus. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua itu, tadi kan katanya bisa ada rumus khusus ke untuk data kelompok. Berarti artinya untuk mengerjakan soal rata-rata, median, dan modus data kelompok berarti memiliki rumus yang khusus. Rumusnya tadi apa? Rata-rata. Sigma FI kali FI dibagi sama kalau median. Oke, benar. Yang terakhir modus. DP ditambah D1 dibagi. Nah, berarti untuk data kelompok, perhitungan pemusatan data memerlukan rumus khusus karena data disajikan dalam bentuk interval kelas dan frekuensi. Rumus meannya, rumus modus, dan rumus median. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Seru. Oke. Untuk minggu depan, kita akan belajar tentang kuartil, desil, dan persentil atau ukuran letak data. Tadi kita udah pemusatan data, nanti kita akan belajar ukuran letak datanya. Jangan lupa ya dipelajari, dicari tahu ya. Oke, sekarang untuk merefleksikan pertemuan hari ini, coba refleksikan di barcode yang tersedia. Silakan. Ayo Iden. Ayo lagi. Itu ada 3 pertanyaan kan, apa 4 ya di dalam situ? Ada berapa? Ada 3 ya? Pemahaman bermakna itu bisa dari tadi kalian belajar tentang budaya, alat musik, makanan, apa, dan lain-lain. Ayo Ucup dikerjain. Oh, keren. Emang iya? Di PPT ada. Apa udah? Belum Bu, sabar Bu. Ada di PPT.
Oke, sambil mengerjakan refleksi yang LKPD tadi mohon dikumpul terlebih dahulu. LKPD. Kelompok 1. Kita kelompok 1 nih. Oke. Oke, pembelajaran kita telah selesai. Sekarang semuanya duduk rapi. Kemudian bukunya disimpan semua. Ayo, Fadil, kita berdoa dulu, terus Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. oke, terima kasih. Jangan lupa belajar ya, semangat terus ya. Ya. Oke. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.